bapak yang paling ganteng sendiri. Karena satu-satunya. Lori selaku guru PJOK pun bapak PJOK, tapi Jaskes PJOK. Selanjutnya, silakan ya. Selaku guru PJOK, kemudian ada Ibu Lailatul Mufidah selaku guru PAI. Kalau ini Ibu Kuntari pasti Bapak puji, sudah sangat kenal beliau. Yang selalu cantik dan energi ya Pak? Iya. Tetap cantik ya Pak ya? Ini selaku wali kelas 2 Bapak. Kemudian ini ada yang bagian sud-sud ini Ibu Denma Pak Tasari selaku guru bahasa Inggris sama Ika. Selanjutnya ada Ibu Ajeng Permatasari selaku guru kelas 5. Ada Bu Enga selaku guru wali kelas 4. Dan ini yang bagian next ini katanya yang membantu saya Ibu Linda selaku operator sekolah. Terima kasih. Sebelumnya tadi Pak Puji jika sudah pagi-pagi semangat luar biasa, saya juga tidak mau kalah Bu. Saya ingin bernyanyi karena saya guru kelas kecil Pak, saya suka bernyanyi. Itu suara saya juga Baik Bapak Ibu, kita akan bernyanyi Good Morning ya, selamat pagi. Semoga hari ini cerah sesuai dengan apa yang saya gambarkan di sini, matahari kita menyinari anak didik kita ya, secerah matahari yang tidak pernah habis sinarnya untuk menyinari bumi ini. Seperti ini Bapak Ibu ya. Monggo kita bernyanyi bersama-sama. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Jawabnya gitu ya. Semangat ya. Boleh pakai mic-nya Pak PJOK, boleh pakai mic-nya. Semangat. Okay. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning to you, good morning to me, good morning everybody, how are you? I'm fine. Semuanya semuanya kan fine-fine saja ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang apa itu visi. Silakan Bu Rina. Ya. Hari ini kita akan berdiskusi tentang visi guru penggerak murid impian di masa depan. Kita kepinginnya seperti apa murid kita nanti ke depannya? Dengan teknologi yang luar biasanya seperti ini, kita jangan kalah dengan teknologi. Nah, murid-murid kita itu juga harus kita cetak dengan yang luar biasa ya, pemikiran-pemikiran mereka, kreatif mereka, sehingga bisa mengikuti zaman yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Seperti itu lanjut Bu Rina. Nah, apa yang dimaksud dengan visi? Visi adalah penggambaran harapan, cita-cita ataupun tujuan yang ingin diwujudkan di masa mendatang. Jadi kita kepinginnya anak seperti apa nanti ke depannya. Seperti itu. Selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu, ada kalimat rumpang. Kita memimpikan itu seperti apa? Nah, untuk itu saya mohon bantuannya Bapak Ibu untuk menuliskan di secari kertas dan nanti saya bagi satu persatu, kemudian dengan pensil yang warna-warni, semoga kita bisa mewarnai hati dan pikirannya anak-anak dengan segala ilmu yang kita miliki dengan bahan apa impian dari Bapak Ibu guru semuanya tentang murid kita di masa yang akan datang. Yang pertama ada pintar dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Selanjutnya ada cerdas, kreatif dan inovatif serta disiplin. Kemudian mempunyai akhlak yang mulia, berilmu, mandiri dan berkebinekaan global. Kemudian ada lagi beriman, berakhlak mulia dan disiplin. Kita sama-sama belajarnya.
Terima kasih. Kita percaya bahwa murid adalah generasi penerus bangsa yang mandiri dan cerdas. Masya Allah, luar biasa cerdas. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah anak yang sehat, anak yang gembira, anak yang cerdas, anak yang memiliki rasa ingin tahu, anak yang berkembang, ya, seperti itu ya. Anak yang sehat-sehat pasti dari kecil kayaknya, Masya Allah, luar biasa. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah generasi yang beriman, berakhlak mulia dan berkebinekaan global. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah individu yang unik, yang memiliki minat dan bakat yang berbeda. Selanjutnya adalah murid adalah individu yang unik, yang memiliki kemampuan sesuai minat dan bakatnya masing-masing. Betul sekali Bapak Ibu. Jadi murid itu unik ya, sesuai dengan mereka memiliki keunikannya masing-masing dan kita banyak belajar dari anak-anak kita. Selanjutnya yaitu, nah di sekolah kita ini mengutamakan apa sih? Monggo ditulis di kertas kecilnya, nanti setelah selesai bisa didandakan ke depan. Pak guru olahraganya sudah bergerak bergerak sampai kurang gerak tangannya kalau belum penggerak. Sampun ya, semuanya sudah ya. Di sekolah kita mengutamakan ada pendidikan yang berkarakter dan berbudi pekerti luhur. Kemudian pendidikan berkarakter yang mandiri dan disiplin. Selanjutnya kita juga mengutamakan pendidikan akhlak yang jujur, toleransi, mandiri dan disiplin. Pendidikan karakter dan lingkungan belajar yang berpusat pada siswa, dan pendidikan karakter yang beriman, berilmu dan berkualitas. Ya Bapak Ibu, kalau hanya pintar dan cerdas saja, semua bisa pintar dan cerdas. Tapi kalau akhlak harus itu yang lebih utama. Jadi pendidikan akhlak itu yang lebih utama. Kemudian kalau dalam ini apa Bapak? Ada ilmu gitu ya? Terus, nah yang mungkin Adab di atas ilmu. Adab di atas ilmu, jadi adab. Jadi di sekolah kami Bapak, ini Bapak Ibu guru, kita semua mengutamakan akhlaknya dulu, adabnya dulu, baru ilmu. Itu. Selanjutnya murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa sih pendidikan itu, belajar itu buat mereka itu apa? Monggo silakan dituliskan di kertasnya. Betul bahwa sekolah adalah tempat untuk membimbing anak menjadi cerdas, sehat, disiplin, dan berkarakter. Ini jawaban untuk guru PJOK. Pasti saya tepuk tangan Pak Guru. Oke. Kalau jawabannya Bu Asrin sendiri. Kalau jawaban saya, pendidikan itu untuk menjadikan dirinya menjadi anak yang cerdas dan mandiri. Karena kebanyakan anak sekarang itu kan dimanja Pak. Jadi tidak percaya diri sehingga biasanya itu lebih percaya jawaban temannya, jadi mencontek begitu. Nah, untuk mengimplementasikan mandiri dan cerdas itu kira-kira apa yang harus dilakukan oleh Bu Asrin? Kalau saya menggunakan metode yang membuat anak itu aktif, gitu. Ya, lalu menumbuhkan rasa percaya diri bahwa belum tentu jawaban temanmu itu adalah yang benar. Gitu. Terima kasih luar biasa ya. Luar biasa. Tangan Pak Bajeng. Akan saya bacakan ya Bapak Ibu. Tadi dari Bu Ajeng sudah, dari Pak Lalu juga sudah. Ini ada belajar itu penting agar mereka menjadi manusia yang mulia dan mandiri. Belajar adalah proses dirinya, proses
didik dan tumbuh akan menjadi manusia yang berguna, berakhlakul karimah bagi agama, bangsa, dan negara. Selanjutnya pendidikan itu untuk menjadikan dirinya menjadi anak yang ini dari Bu Ajen tadi ya. Pendidikan adalah pembentukan karakter untuk menjadi insan yang berakhlakul karimah. Ya, ini masih dari dua agama ini. Akhlak. Ya Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu kita warga di sekolah ini yakin untuk apa sih? Kita mendidik anak-anak itu. Monggo. Ya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk mampu mengajar dan menuntun peserta didik untuk menemukan potensi yang ada pada dirinya. Itu untuk yang saya wakil wali kelas. Terus untuk yang ini, tulisannya jenengan? iya, kita mampu mengajar dan menuntun peserta didik untuk menemukan potensi yang ada pada dirinya. Terima kasih. Ini apa saya bacakan semua atau bagaimana Pak? Mungkin nanti kan setelah ditempel semua, kemudian presentasi disimpulkan dari masing-masing kalimat rumpang ini. Kira-kira kesimpulannya apa? Terus misalnya kalau kita lihat di sini ada pintar, karakter, profil, pelajar Pancasila, cerdas, kreatif, inovatif, disiplin, akhlak mulia, mandiri, berkebenangan global, sholat, sehat, dan apa ini Pak? Sehat, sehat, disiplin ini. Oh bahagia, sehat, bahagia, disiplin, beriman, berakhlak mulia, dan disiplin. Nah, di sini banyak yang menurut disiplin, berarti kita memimpikan murid yang disiplin misalnya. Kemudian berakhlak seperti itu. Jadi nanti diminta rekan-rekan salah satu untuk bisa merumuskan, menyimpulkan dari yang didiskusikan oleh teman, yang dituliskan oleh teman-teman, itu kesimpulannya apa. Seperti itu. Nah, setelah itu baru nanti kita bahas apakah dari kesimpulan itu kita bentuk visi sekolah, kemudian setelah jadi visi sekolah, apakah sudah selaras dengan visi sekolah yang ada? Seperti itu. Oke, monggo dilanjut. Terima kasih Pak Puji. Kita warga di sekolah ini yakin untuk menjadikan siswa yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, disiplin, serta berkepentingan global. Hampir sama gitu. Jadi kita menginginkan anak-anak yang beriman dan berakhlak karimah. Selain itu, selanjutnya mewujudkan sekolah yang berkarakter, sehat, dan ramah anak. Ya, ramah anak sekarang kan banyak begitu ya. Jadi penting sekali sebetulnya sekolah yang ramah anak itu. Jadi kita benar-benar welcome sama anak-anak, kita sayang sama anak-anak dari hati, tidak hanya lisan tapi memang dari dalam hati. Nanti sampainya pasti ke hati mereka juga, dari hati ke hati. Gitu. Selanjutnya jadi apa, memajukan pendidikan di SDN Sekolah Banjar dengan penuh semangat, kreatif, inovatif, dan disiplin. Lagi-lagi disiplin ini Bapak, sepertinya ya. Kita ingin menerapkan kedisiplinan ini ke anak-anak. Selanjutnya, oh ini tadi Bu Eda sudah. Dan yang terakhir Bapak Ibu, mohon bantuannya untuk menuliskan lagi kita dan warga di sekolah ini paham bahwa silakan dituliskan dan ditempelkan maju ke depan. Saya mohon bantuannya ini nanti mungkin Pak Nur di sini yang maju ke depan untuk membacakan. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa anak jawaban saya anak yang memilih saya paham bahwa anak-anak memiliki kebutuhan yang harus kita bantu
untuk kehidupan masa depannya. Artinya yaitu anak-anak harus dikasih bekal agar masa depannya lebih baik. Dan tentang karakter tadi kan penting, dari kecil maupun besar kita harus menanamkan itu karakter, disiplin, karena itu menunjang siswa. Ya seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu atas kalimat-kalimat yang telah diisi dengan baik. Kemudian ini langsung kita disimpulkan dulu, kita katakan untuk bisa menyimpulkan. Oh gitu, ya. Maju tidak apa-apa. Siapa yang membantu saya? Dan disiplin banyak. Terima kasih Bu Pipin. Selanjutnya, tunjuk saja Bu Pipin biar berkelas semuanya. Siapa yang mau? Bukan mangga. Kita menunjukkan murid yang bagaimana? Yang beriman, berakhlak mulia dan disiplin. Selanjutnya kita percaya bahwa murid adalah anak yang mandiri, cerdas, sehat, memiliki minat dan bakat. Kemudian di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter, toleransi, berilmu dan berkualitas. Dan murid di sekolah kita sadar betul bahwa untuk menjadi murid yang berguna bagi agama, bangsa dan negara. Selanjutnya kita warga di sekolah ini yakin untuk berkebinekaan global, ramah anak, prestasi, maksudnya mungkin prestasi mungkin ini Pak, semangat, inovatif dan kreatif. Selanjutnya kita dan warga Israel paham bahwa setiap anak memiliki karakter yang unik sebagai makhluk sosial dan individu. Kalau visi misi sekolah kami Bapak, ngomong boleh. Ini visi SDS Kota Bacang, terwujudnya generasi cerdas yang beriman, berakhlak mulia dan berilmu. Nah, apakah dari semua ini bisa kita tambahkan Bapak? Bapak Ibu, kita tambahkan dari apa yang sudah kita simpulkan tadi. Kita melihat anak seperti apa, mewujudannya seperti apa, kedepannya anak itu akan menjadi seperti apa. Kira-kira cukup seperti ini saja, sudah mencakup semua apa perlu kita tambah ini berkebinekaan global. Selanjutnya, mungkin ada lagi? Untuk keagamaan sepertinya beriman, berakhlak mulia, masuk. Sehat. Sehat apa? Ya, sehat apa yang ramah anak tadi Pak? Bagaimana? Oh, sehat dan bahagia. Masukkan sehat dan bahagia. Bagaimana? Saya bacakan ya, terwujudnya generasi cerdas yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, disiplin, berkarakter, kreatif, berkebinekaan global, sehat dan bahagia. Seperti itu. Siap? Oke, terima kasih. Sudah cukup? Sudah panjang. Oh, udah banyak. Mungkin Bapak pun mau pengen masukkan? Sudah selesai. Sudah. Sudah. Terima kasih, tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Dilanjutkan aja dulu. Setelah ini kan perangkat satu. Oh, pada saya. Bisa dulu nanti. Yang dirumuskan. Mohon maaf Bapak karena Ibu Kepala Sekolah tidak hadir, maka untuk Pak Kepala Sekolah saya. Yang pertama, ini contoh, hanya contoh ya Bapak Ibu. Guru hadir tepat waktu, kemudian menyapa murid. Kemudian ada yang kedua, sikap dan perilaku orang tua itu yang bagaimana sih? Orang tua yang peduli itu untuk mendampingi anak-anak ketika belajar di rumah. Selanjutnya ada murid yang sikap dan perilaku itu yang kreatif, mandiri dan berakhlak mulia. Ternyata hampir sama dengan visi kita tadi yang sudah kita rumuskan bersama-sama. Nah, dari ini hanya contoh, mungkin saya bisa dibantu oleh beberapa Bapak Ibu guru yang di sini untuk memberikan contoh konkretnya di sekolah kita apa yang
sudah dilakukan, apa yang sudah kita lakukan selama ini di sekolah ini. Terima kasih. Monggo, siapa yang mau berkenan? Jadi bergantian karena gerbang kami juga kan kalau anak-anak bersalaman dengan terlalu banyak guru akan menimbulkan kemacetan. Jadi kami buat jadwal setiap harinya 2 guru untuk menyambut siswa di gerbang sekolah. Jadi kami membiasakan siswa untuk 3S, senyum, salam, dan sapa. Gitu Pak. Lalu untuk orang tua, kami berkoordinasi dengan orang tua agar mau mendampingi anaknya belajar di rumah, dan yang terlebih lagi lebih perhatian, menanyakan bagaimana belajar di sekolah tadi, apakah ada tugas, begitu, kesulitannya apa di sekolah, begitu Pak. Lalu untuk murid, ya kami mengharapkan murid kami menjadi insan yang sopan, terutama karena sekarang ini sopan santun itu sudah mulai terkikis. Lalu menjadikan siswa kami itu mandiri dan juga disiplin, terutama Pak, karena banyak sekali siswa itu yang kurang disiplin, dari mulai atribut, tidak menggunakan kaos kaki, begitu Pak. Terima kasih dari saya. Terima kasih teman-teman Bapak aja yang selalu semangat. Selanjutnya tadi dari sudut pandangnya dari guru kelas. Sekarang ini ada 2 guru lagi nih, harus berkolaborasi nih. Bagaimana ini ceritanya ya? Dari guru mapel ya? Iya, dari guru olahraga PJOK dan PAI. Sweet dulu monggo. Mohon izin saya di sini, Pak. Tidak capek. Ya, kalau dari PAI, kalau dari gurunya sendiri itu kami mengadakan kegiatan keagamaan. Yang pertama itu kebiasaan pagi. Nah, untuk di sekolah kami itu setiap hari Selasa dan Kamis itu kami membaca Asmaul Husna bersama. Dan kalau setiap hari Jumat lagi Pak, utamanya itu kita mengadakan sholat duha berjamaah. Kadang juga kita tambah dengan istighosa atau juga dengan baca Yasin bersama. Kemudian juga kegiatan PHBI. Dan yang kedua itu kami mengadakan membuat buku laporan kegiatan keagamaan yang isinya di situ ada jadwal sholat anak-anak, jadwal sholat 5 waktunya anak-anak, kemudian ada kebiasaan, doa-doa kebiasaan, misalkan di situ ada Asmaul Husna, ada teks istighosa, ada doa sehari-hari dan doa-doa sholat. Kemudian yang ketiga itu kami memberikan keteladanan dalam disiplin sholat berjamaah. Kebetulan di sekolah kami untuk kelas besar, kelas 4, 5, dan 6 itu kami wajibkan sholat zuhur berjamaah setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis, karena Jumat dan Sabtunya kan pulangnya lebih pagi. Dan juga sholat duha berjamaah bagi kelas yang waktu itu ada pelajaran PAI-nya. Kemudian dari orang tua, kami bekerja sama dengan orang tua ini memantau kedisiplinan anak sholat. Jadi di jadwal sholatnya itu kami berikan catatan, ada catatan orang tua dan catatan untuk gurunya. Sedangkan untuk siswanya sendiri, setiap hari kami himbau untuk melaksanakan sholat di rumah dengan mengisi buku tadi dan kegiatan mengajinya. Ini itu dari guru PAI. Terima kasih. Terima kasih banyak buat guru PAI. Selanjutnya dari PJOK ini, monggo. Sebelum misi tadi, ya khususnya olahraga yaitu membiasakan senam bersama, terus sarapan bersama dengan makanan sehat. Enggak, kan ada tadi ya, pokoknya Jumat kebiasaan Jumat. Jadi ada
kadang sarapan atau snack dan tentang kebersihan. Nah itu kita biasakan. Terus satu lagi menanam pohon ya. Penghijauan seperti itu. Jadi koordinasi ke siswa. Kalau sama orang tua itu ini memantau ini sikat giginya anak-anak kan, anak-anak itu giginya banyak bolong-bolong gitu kan itu. Ya, makanya kita untuk mengamati anak-anak sikat giginya bagaimana seperti itu. Nah, kalau murid tadi ya di senam biasanya dipimpin oleh anak-anak, kadang gurunya ya dukun gitu. Yang paling menyenangkan yaitu kita kemarin tuh makan jagung ya, jagung rebus. Kan biasanya kemana anak makan goreng kan, nah itu jagung rebus. Nah, anak suka itu, mungkin akan dilanjutkan lagi untuk kebiasaan hidup sehat tadi. Ya selain olahraga juga makanan juga penting. Sudah dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi tadi sudah ada kebiasaan, ada 3S tadi, kemudian ada sholat berjamaah, kebiasaan dari PAI yang begitu banyaknya ya. Kemudian dari PJOK juga dengan hidup sehatnya tadi. Maka selanjutnya Bu Linda, agar dapat menerapkan pendekatan inklusi apresiatif, maka kita bisa menggunakan yang namanya bagja. Apa itu bagja ya? Terdiri dari 5 huruf. B itu berarti buat pertanyaan utama, yang kemudian A ambil pelajaran, G dari mimpi-mimpi kita, C jabarkan rencana, dan A atur eksekusi. Nah, untuk meningkatkan kedisiplinan siswa, maka waktu itu saya membuat sebuah prakarsa perubahan. Ini hanya sebuah contoh nih Bapak ini. Perubahannya itu menumbuhkan sikap mandiri, dimensi disiplin melalui pembiasaan pagi. Nah, tadi kan kita sudah ada hal baik yang kita lakukan seperti itu, tapi kadang anak-anak itu kurang disiplin Pak. Masih ada yang belajar kan, namanya anak kita salat berjamaah saja. Kadang yang namanya anak-anak, kadang masih ada yang main-main seperti itu. Selanjutnya, nah ini saya buat prakarsa perubahan terbentuknya budaya positif melalui kegiatan pembiasaan pagi. Yang pertama tadi bagja. B buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan untuk dapat mewujudkan budaya positif melalui kegiatan pembiasaan pagi? Maka yang saya lakukan itu membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat mewujudkan budaya positif melalui kegiatan pembiasaan pagi. Jadi membaca ataupun mencontoh dari sekolah-sekolah yang lain ya. Kemudian berkolaborasi dengan kepala sekolah untuk mendapatkan dukungan. Jadi pasti kita harus minta izin dulu kepada kepala sekolah dalam rangka mewujudkan budaya positif tersebut. Kemudian berkolaborasi dengan komunitas praktisi di sekolah untuk mewujudkan budaya positif melalui kegiatan pembiasaan pagi. Jadi komunitas praktisi itu siapa ya? Kita ini Bu, Bapak Ibu yang seringkali kita ngobrol bersama-sama. Kita kan punya KKG mini ya. Kalau biasanya ada KKG di kecamatan, ada KKG gugus. Nah, kita kan juga memiliki KKG mini. Jadi kita sharing apa yang harus kita lakukan untuk kemajuan anak-anak. Seperti itu. Selanjutnya, Bu Dinda. Nah, ambil pelajaran. Nah, dari ambil pelajaran ini pertanyaannya, siapakah yang sudah berhasil? Aktivitas apa saja yang dilakukan agar terwujud budaya positif melalui kebiasaan pagi? Maka mencari contoh nyata bagaimana kegiatan yang dapat mewujudkan budaya positif tersebut melalui kegiatan pembiasaan pagi. Bisa dengan wawancara tadi, mungkin tanya ke teman sekolah-sekolah SD yang lain ya. Terus anak-anak juga bisa dimintai pendapat bagaimana, apa sih yang diinginkan anak-anak itu, kamu itu kepengen apa. Kadang anak-anak itu mohon maaf juga di rumah mereka tidak punya sholat. Sholatnya hanya di sekolah, betul seperti itu? Benar. Itu kan ketika anak sholat berjamaah Bapak, berjamaah sholat dua berjamaah itu mereka senang sekali. Mereka menunggu kapan ada bel dari kantor, kan ada peringatan jam paginya sholat. Nah itu mereka menunggu, karena apa? Di rumah mereka tidak diubrak-ubrak ya, bahasanya tidak
orang tuanya. Tapi ketika di sekolah mereka merasa ada orang tua kedua yang saya disuruh sholat. Itu mungkin siraman rohani yang luar biasa buat anak-anak. Mungkin bagi kita hal kecil, tapi buat anak-anak itu hal yang luar biasa. Apalagi guru agama ini luar biasa. Berat-beratnya ini ya. Ya sudah, sebelum adzan itu Pak sudah standby di depannya, sudah standby. Ayo anak-anak, nah gitu. Jadi adzan berkumandang, anak-anak sudah siap dan bisa melaksanakan sholat berjamaah itu. Kemudian wawancara atau survei pengalaman pendapat dari guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, murid ataupun orang tua. Selanjutnya gimana? Kemudian gali mimpi, apakah kebiasaan baik yang akan terjadi jika budaya positif oleh kegiatan pendapat sudah berjalan dengan baik? Adanya kesepakatan tentang budaya positif, ya. Jadi budaya positif tadi, contoh nyatanya seperti 3S tadi kan, mereka saling senyum, saling sapa, ya. Sama teman, kadang kita baru datang belum sepada belum kita matikan, Pak, anak-anak itu sudah berhamburan menyambut kita. Kalau kita datang agak terlambat sedikit, 1-2 menit. Biasanya kita duluan baru anak-anak datang. Kalau kita terlambat 1-2 menit saja, mereka sudah berkumpul antri dan itu minta duluan saling. Nah, itu mereka ketika duluan itu merasa bangga, duluan bisa saling. Nah itu bagi kami itu juga luar biasa dan itu budaya positif itu sudah ada di sekolah kami. Kemudian adanya jadwal kegiatan BBSN pagi secara rutin yang tadi sudah disebutkan oleh Bapak Nori sama Ibu Lalu juga bahwa ada jadwalnya Bapak. Jumat ini waktunya ini, Jumat ini jadi ada Jumat berkreasi, Jumat sehat, Jumat religi, kemudian Jumat bermain. Jumat bermain juga Bapak kita lakukan Jumat bermain. Khusus bermain berarti? Iya, mereka kita itu salah satu ada contohnya kita siapkan boba, enggrang. Jadi anak-anak itu biar mengenal mainan tradisional. Ada dakon dan sebagainya. Dan ini masuk di ranahnya Pak Noris. Tadi kan menginformasikan yang sehat dan bahagia. Bagiannya di permainan. Nah, anak bahagia sekali itu. Selain itu ada Jumat apa lagi Bapak Ibu? Jumat kreatif. Jumat kreatif Bapak. Kemarin kita gabungkan dengan kegiatan Isra Mi'raj. Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi ada kegiatan dan anak-anak berkreasi. Mereka setiap kelas menyumbangkan kreasinya. Ada yang bersolawat, ada yang kemarin membacakan ayat suci Al-Quran, ada yang berdaki. Nah itu tumbuh dari diri mereka sendiri. Oh saya mau ini, saya mau itu, nah seperti itu. Cuma sehat, cuma bermain, kreatif, Sama sekarang. religi. Lagi apa lagi? Berkarya. Sekarang cuma berkarya. Sekarang Jumat berkarya Bapak, anak-anak menghias kelas dari kelas 1 sampai kelas 6, menghias kelas sekreatif mungkin. Nanti yang terbaik dapat apa itu Bapak Ibu? Dapat semangat ya. Dapat semangat anak-anak, jadi karena kelasnya bagus sehingga semangat untuk belajarnya Pak. Begitu pakai betah. Kemudian terakhir jabarkan rencana, yaitu apa langkah yang paling sederhana yang bisa dilakukan, yaitu berdialog dengan peserta didik tentang kegiatan apa yang dapat mewujudkan budaya positif melalui kegiatan pembiasaan pagi. Jadi waktu itu pengalaman saya tanya ke anak-anak, kalau pagi itu sukanya dipakasi sama benar. Saya itu suka kalau ini benar, saya didengarkan cerita saya, gitu Pak. Jadi ada sesi curhat lah. Jadi tidak ada mengeluarkan cerita dulu, silakan. Ada yang model pengen cerita di buku, jadi membawa buku khusus tulis apa perasaan hari ini. Gitu ya. Ya seperti itu. Anak-anak jadi apa ya? Seperti itu kita tanyakan juga ke anak-anak. Selanjutnya kegiatan pagi dilaksanakan di jam ke-0 sebelum pembelajaran dimulai. Jadi ketika jam 7 berarti kita sudah harus masuk di kelas masing-masing. Jadi untuk senam tadi, untuk apalagi tadi ada literasi juga Bapak, itu dilakukan di jam ke-0. Kemudian peserta didik terlibat aktif bersama kepala sekolah dan guru mengenai program kegiatan muatan yang dapat mewujudkan budaya positif
ibu kepala sekolah juga ditukar di daftar piket. Jadi tidak hanya kita tapi ibu kepala sekolah juga ikut. Biasa. Iya, ikut piket di situ. Jadi kita juga suka ibunya sudah datang. Telat sekian berapa menit lah gitu. Jadi kepala sekolah juga ikut, semuanya warga sekolah di sini kondusif Bapak. Nah, ini atur eksekusi. Siapa yang akan? Pertanyaannya, siapa yang akan mengarahkan dan membantu agar budaya melalui kegiatan pembiasaan pagi ini konsisten? Maka pasti adalah Bapak Ibu guru, ya. Rekan sejawat saya, Bapak Ibu guru semuanya di sini, Ibu kepala sekolah untuk mengobservasi setiap akhir bulan. Jadi setiap bulan itu ada siapa yang telat, siapa yang tidak telat, siapa yang datangnya duluan, gitu kan. Bapak dan Ibu kepala sekolah juga memberikan reward Bapak kepada kita, yang dengan semangat itu sudah kebahagiaan bagi kita. Jadi seperti itu, berkoordinasi dengan pengawas sekolah untuk mengobservasi 2 kali dalam setiap semester. Jadi kebetulan sebelah Bapak pengawas. Iya. Jadi kita diawasi setiap hari. Dari pagi. Setiap hari, kalau tidak senang diengok. Nah, kalau diengok seperti itu. Nah, jadi itu salah satu contoh prakarsa perubahan yang telah saya buat waktu itu. Mungkin cukup itu Bapak. Untuk Bapak Ibu, saya mohon agar tadi katanya Pak Puji, beliau berkata bahwasanya tidak hanya ini harus di hati juga ya, visinya ini juga harus apa ya, terekam di hati, di otak kita ya, di pikiran kita. Maka ayo kita ucapkan bersama-sama. Monggo, visi kami bersedia terwujudnya generasi cerdas yang beriman berakhlak mulia berilmu disiplin berkarakter kreatif berkebinekaan global sehat dan bahagia. Yes. Semangat. Masya Allah. Alhamdulillah, apa yang sudah kita diskusikan hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapak Puji. Saya waktu dan tempat kami kembalikan kepada Bapak Puji. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tadi itu benar. Luar biasa. Hari ini saya mendapatkan banyak sekali ilmu yang harus saya replikasi untuk saya laksanakan di sekolah, terutama tadi Jumat yang ada 5 tadi itu. Saya mikir, iya ya, kalau anak SD saja diajak setiap Jumat itu kegiatan yang bervariasi, maka dia tidak akan bosan. Apalagi anak saya yang secara pola pemikiran mereka itu juga suka bermain, suka kreativitas. Nah ini, terima kasih Bapak Ibu. Hari ini saya dapat ilmu 1 dari kegiatan Jumat religi, Jumat kreatif, Jumat sehat, Jumat bermain, Jumat berkarya. Nah ini nanti akan saya mau izin saya replikasi di Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih. Bermanfaat ya. Ya, amin. Bapak Ibu, hari ini kita sudah ketemu visi sekolah. Saya ingin memberikan penguatan terwujudnya generasi cerdas yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, disiplin, karakter, kreatif, berkebinekaan global, sehat dan bahagia. Bagus, sangat bagus. Tetapi sebuah visi itu kalau bisa tidak terlalu panjang. Ini sudah bagus.
generasi yang cerdas. Emang murid kita harus cerdas, beriman harus, karena kita masyarakat yang beragama. Berakhlak mulia, karena sudah beragama harus punya akhlak yang mulia. Berakhlak itu harus didasari dengan ilmu. Kalau tidak ada dasarnya ilmu, tidak bisa berakhlak. Disiplin. Ketika sudah mendapatkan ilmu, tidak diamalkan dengan disiplin, atau bahasanya kalau Bu Pipit itu istiqomah, itu juga nggak bisa berdampak. Kemudian berkarakter, kita harus menjadikan siswa kita punya karakter. Karakter yang bagaimana? Karakter yang sesuai dengan minat dan bakatnya anak-anak. Karena anak-anak kita itu mempunyai potensi yang berbeda, mempunyai kodrat yang berbeda. Anak A tidak mungkin sama dengan anak B. Begitu Pak Nuris. Karena kita sama-sama olahraga. Tidak semua anak suka olahraga. Tidak semua anak bisa main bola voli. Tidak semua anak bisa matematika. Oleh karena itu kita tidak bisa memaksakan proses pembelajaran pada anak-anak. Nah bagaimana Pak? Kita harus memberikan pendekatan. Nah, berkarakter sudah bagus, kreatif, berkebinekaan global, sehat dan bahagia. Kalau saya boleh menyarankan yang terakhir ini, setelah berkarakter atau mulai berkarakter, kreatif, berkebinekaan global, sehat dan bahagia itu diganti terwujudnya generasi cerdas. Tidak apa-apa, santai dulu. Terwujudnya generasi cerdas yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, disiplin, serta atau gini, kan ada profil pelajar Pancasila. Nah di profil pelajar Pancasila itu kan ada 6 dimensi. Apa Ibu masih ingat? Dimensi yang pertama apa? Beriman dan bertakwa, dan yang esa dan berkebinekaan global. Yang ketiga? kreatif, kreatif dan benalar kritis. Ya. Ini apa? Nah, jadi 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu sudah masuk di sini. Oleh karena itu kalau saya memberikan usulan setelah disiplin itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila kita. Jadi tidak ada kalimat-kalimat yang terputus-putus. Kalau di profil pelajar Pancasila kan sudah ada 6 dimensi itu, sudah mencakup semuanya. Atau kalau memang menurut Bapak Ibu, mulai dari berilmu, disiplin itu bisa dimasukkan dalam profil pelajar Pancasila juga tidak apa-apa. Nah kira-kira bagaimana? Iya. Beriman, berakhlak mulia. Kalau berkarakter di profil pelajar Pancasila itu kan sudah masuk sebenarnya. Karakternya apa? Bertakwa kepada Tuhan. Benalar kritis itu juga karakter. Berkebinekaan global juga karakter. Gotong royong juga karakter. Mandiri. Disiplin masuk enggak? Di profil pelajar Pancasila ini tidak ada, tidak ada. Kalau di visi saya di sekolah itu unggul dalam disiplin.
Kalau di IPN itu unggul dalam disiplin. Kenapa kok disiplin dulu? Karena ketika kita sudah disiplin, kita sudah sesuai aturan, maka kita mengajak anak-anak itu lebih enak. Kemudian unggul dalam disiplin, yang kedua prestasi. Nah, kalau ini sudah disepakati, monggo nanti dikoordinasikan lagi dengan ibu kepala sekolah. Kemudian kalau perubahan visi ini sudah sepakat, maka visinya harus dilihat juga, ibu-ibu, bapak ibu. Visinya sekolah juga harus dilihat. Karena misi itu adalah turunan daripada visi. Kalau visi tadi yang disampaikan Bu Nur adalah gagasan besar, tujuan sekolah, di breakdown menjadi sebuah misi. Apa misinya? Mencerdaskan siswa, membentuk iman dan akhlaknya siswa. Diturunkan lagi, bagaimana mencerdaskan siswa? Tujuan pembelajarannya baru disebutkan secara konkret. Nah, itulah yang panjenengan laksanakan nanti di kelas. Seperti itu. Sudah sesuai ini Bapak Ibu? Bu Ajeng bagaimana? Sudah nih Bu Ajeng? Kira-kira kalau ada yang kurang pas, mau didiskusikan lagi. Kalau sudah, saya kira ini cukup Bapak Ibu terkait dengan visi sekolah. Monggo nanti dikomunikasikan dengan ibu kepala sekolah dan disahkan menjadi visi sekolah yang baru, menjadi visi sekolah panjenengan. Nah, setelah visi apa yang disampaikan Bu Nur tadi, ada prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan budaya positif. Tadi panjenengan sudah menyampaikan banyak sekali budaya positif, termasuk 5S yang sudah terjadwal. Oh, 3S, sorry. Kalau di saya 5S mungkin. Kalau saya di sekolah saya 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Karena lebih tinggi ya anak-anak, lebih dewasa. Karena kan ya panjenengan menyampaikan tadi di sini banyak menuliskan akhlak karimah. Karena kita yakin tata dan sopan santunnya anak-anak sekarang itu sudah mulai luntur. Oleh karena itu kita sebagai seorang pendidik maka harus menjadi role modelnya anak-anak. Saya itu berubah Bapak Ibu setelah mengikuti CGP itu. Dulu karena guru anak kan biasanya terkenal tegas dan galak ya. Sekarang saya itu dengan anak-anak ya, saya ajak ngomong. Ya kadang-kadang saya merasa anak-anak ini sudah kelewatan kalau ngomong, koyok konconi dewi gitu. Kadang nggak ada batas. Nah ini terkadang juga saya berikan sedikit-sedikit treatment bagaimana caranya ngomong sama orang, ngomong yang lebih tua, ngomong sama rekan itu harus dibedakan. Bapak Ibu luar biasa hari ini. Kira-kira setelah misi ini, kemudian panjenengan menyampaikan budaya positif yang sudah ada, Jumat sehat, kemudian 5S, kemudian pembiasaan di agama. Kira-kira hari ini saat kita berdiskusi membuat satu prakarsa lagi yang untuk budaya positif. Kira-kira apa Bapak Ibu? Yang belum? Atau gini, kita coba dibuka di bagian bagiannya tadi. Bagiannya menurut tadi. Terus gini. Nah, buat pertanyaan utama. Pertanyaan utama, apa yang masih kurang atau belum ada dalam kegiatan positif di sekolah? Atau gini aja biar tidak repot, yang sudah ada tapi masih belum bisa maksimal kegiatannya. Boleh saya jawab Bapak? Monggo. Oke Bapak Ibu. Tadi yang sudah saya sampaikan bahwasanya anak itu semua disiplin Pak. Kurang disiplin. Oke. Berarti kita bahas disiplin
Bapak Ibu. Tadi dibuka aja bacanya Bu Nur. Tadi kayaknya itu juga. Nah ini ya. Nah ini. Apa yang harus dilakukan untuk dapat mewujudkan budaya positif melalui kegiatan pembiasaan pagi? Pembiasaan paginya apa Bu? Selain 3S tadi? Ada senam pagi. Senam pagi. Ada literasi. Literasi. Ada pembahasan Al-Husna. Iya. Terus gitu. Sholat duha, sholat duhur. Oh, sorry, pagi. Nah, dari kegiatan itu yang mencerminkan kedisiplinannya kurang yang mana? Atau yang belum maksimal? Kalau jamaah apa? Sholat jamaah. Kira-kira kenapa itu? Bulat. Personilnya kurang. Personilnya Dari kurang. Bapak kan satu Pak. Kalau saya pribadi kalau perempuan itu nggak seberapa ditakuti. Jadi kalau sudah Pak Noris wudhu, blok gopok semuanya. Oh, gitu. Kalau saya, Berarti masih Pak Noris sentris ya? ya. Masih Pak Noris sentris. Kebetulan imamnya juga Pak Noris. Iya. Pak Noris, Sabar. sabar. Lapar banget Pak. Oke, artinya berarti kurangnya personil gitu Iya. dalam Ya itu tadi. mengarahkan anak-anak. Iya. Karena rekan-rekan yang lain masih di kelas atau bagaimana? Iya. Kan kalau sama guru perempuan itu kan ada kurang. No, masih ngalah. Oke, nah ini kira-kira menurut panjenengan, kenapa kok anak-anak kok masih ngalah gitu dari ibu-ibu? Lama-lama. Bapak. Karena kemarin saya belajar tentang keyakinan kelas. Iya. Nah, ini ada kaitannya dengan keyakinan kelas. Ternyata memang anak-anak itu belum terbentuk keyakinan kelas, yang hanya ada kesepakatan kelas. Ternyata berbeda Bapak Ibu. Kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas. Kalau kesepakatan kelas itu ada seperti ada hukuman, tapi kalau keyakinan kelas itu ternyata dari diri sendiri, dari dalam dirinya sendiri kesadaran. Jadi mungkin itu kita sudah membuat kesepakatan kelas ini, tapi untuk keyakinan kelas baru saya praktekkan setelah mendapat ilmunya Bapak. Kemarin ya? Iya. Dan ternyata meskipun anak kelas 3 luar biasa idenya, namun mereka bisa mentaatinya itu tanpa ada paksaan dari saya, tanpa ada teguran, tanpa ada ribut dan apapun itu. Iya, betul. Terima kasih Bu Nur. Sedikit ini memang agak melenceng dari hari ini, tapi ini sebuah ilmu yang memang saya dapatkan dan Bu Nur dapatkan. Saya sudah mulai ketika masuk di kelas Pak, di pelajaran PJOK, saya sudah membuat kesepakatan juga kepada anak-anak. Ayo, ketika di pelajaran saya, kita buat kesepakatan nih biar proses pembelajaran kita itu enak, menyenangkan, lancar. Apa kira-kira? Dari anak-anak, bukan dari saya. Anak-anak yang ngomong, oke Pak, datangnya harus tepat waktu. Oke, dari berdoa itu kita masuk sampai sekian. Jam 7 selesai doa. Kira-kira berapa menit butuh untuk ganti baju? Itu dari anak-anak. Nah, kesepakatan ini memang berawal untuk menjadikan mereka menjadi yakin akan aturan yang ada di dalam kelas. Oleh karena itu, kesepakatan dulu dibuat. Setelah kesepakatan, ya bahasa kasarnya itu sama seperti kita harus dipaksa dulu. Dipaksa dengan keadaan. Ketika kita dipaksa dengan keadaan, kita akan terbiasa dengan keadaan itu. Dan ketika sudah terbiasa dengan keadaan, akan menjadi hal yang aneh ketika kita keluar dari keadaan itu. Contoh kayak kita sholat ibu, ngajarin anak, dipaksa dulu. Terus dipaksa. Ketika sudah dipaksa, maka akan terbiasa mereka. Kalau sudah terbiasa, nggak sholat, ya apa ya? Aku tadi belum ngapain ya? Nah seperti ini. Oleh karena itu, mari ketika problem
terkait dengan soal jamaah itu yang masih belum bisa maksimal, gunakan kaji, didiskusikan. Kira-kira pasti nanti akan ketemu. Karena dengan inquiry apresiatif ini, dengan metode baja, maka semua masalah yang ada di sekolah ketika didiskusikan akan ketemu solusinya. Itu saja mungkin dari saya Bapak Ibu. Terima kasih. Sudah lebih dari 1 jam. Tapi hari ini panjenengan luar biasa. Tepuk tangan untuk panjenengan semuanya. Terima kasih. Hari ini luar biasa. Saya juga mendapatkan hal yang sangat luar biasa sekali dari guru-guru hebat, dari Pak Noris, Bu Pipit, Bu Ajeng, Bu Linda, Bu Enda, Bu Den. Oke. Hari ini Bapak Ibu, mungkin apa yang saya sampaikan masih belum bisa maksimal, dan mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hatinya Bapak Ibu, atau sikap saya yang kurang berkenan di hatinya Bapak Ibu. Saya mohon maaf. Sekali lagi, ini adalah bagian daripada kita selaku seorang pendidik untuk selalu meningkatkan kompetensi kita, pengetahuan kita, bagaimana memberikan pembelajaran yang menyenangkan, bagaimana menuntun anak sesuai dengan bakat dan minatnya, menjadikan mereka mempunyai hak dan kewajiban dalam proses pembelajaran, kemudian memberikan fasilitas sesuai dengan kodratnya mereka. Mudah-mudahan usaha kita, pertemuan kita, kegiatan kita pada pagi hari ini mendapatkan berkah